Al-khamisu tahrimul wasmi wa namsi wa taflij. Ya. Al-wasmu huwa antukraza ibratun aw nahfuha fid dhahril kafi awil mu'asr awil waji afis safah aw ghairi dzalika minal badan hatta yasiludam thumma yukhsa mahalul gharzi biqohlin wa nahwi fayah duru anam sunatful sya'ri minal wajhi at-taflij tafriqu ma baina thanaya wa rubaiyah minal asnan al-mubarrad wa nahwu. Yang kelima itu adalah haramnya tato, ya, tato, ya. Wa namsi itu adalah mencabut bulu-bulu yang ada pada wajah, mungkin alis, ya, ya. Wa taflij itu yaitu dengan cara merubah bentuk gigi, ya. Ini kalau dulu kita berpikir agak merubah bentuk gigi dengan cara dikikir atau yang lain-lain. Nah, sekarang dengan seiring berkembangnya zaman itu ternyata hal itu banyak sekali terjadi. Jadi gigi dirubah menjadi seperti Dracula atau dibuat dengan berbagai macam bentuk yang di situ merubah ketentuan yang telah diciptakan oleh Allah. Lah, makanya 3 hal yaitu tato, ya. Tato, memotong rambut pada wajah, mencabut, buat taflij itu adalah mengikir, ya, mengikir atau membentuk atau merubah bentuk-bentuk gigi. Nah, 3 hal ini, ya, ini adalah diharamkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan, dan di situ tidak dibedakan antara orang yang melakukan, yaitu orang yang mengerjakan, dengan antara orang yang melakukan dengan orang yang dibuatnya, yang membuat dengan yang dibuat. Lah, kenapa di sini dikatakan haram? Karena di situ adanya laknat dari Allah, dan sesuatu itu tidak mungkin sampai menimbulkan laknat kecuali adalah sesuatu tersebut itu diharamkan. Bahkan itu termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ya, makanya di sini tato, orang memahami tato sebagian besar itu memiliki pemahaman bahwa tato itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ yamna'u wusulul ma, jadi menghalangi untuk sampainya air ke kulit. Sebenarnya faktor tidak bolehnya, alasannya di situ kenapa tato di situ tidak diperbolehkan. Nah, di sini dijelaskan, makanya definisinya di sini itu antukraz ibratun au nahwuha fid dhahril kaf. Jadi ketika ditusukkan jarum, ya, ditusukkan jarum, kemudian dalam bentuk gambar atau tulisan. Lah, tusukan jarum itu kemudian akan mengeluarkan darah. Setelah mengeluarkan darah, maka darah yang sudah keluar itu menjadi najis, ya. Tubuh kita ada darah, selama enggak keluar najis apa enggak? Ya enggak. Lah, proses pembuatan tato itu dengan ditusuk sehingga darah itu keluar. Setelah keluar darah itu, maka darah itu menjadi najis. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan tinta, lah, sehingga tinta itu masuk ke dalam celah-celah bekas tusukan itu bersamaan dengan darah yang sudah keluar. Jadi menyatu. Alasannya di itu najis. Bukan kok yamna'u wusulul ma seperti yang kadang kita dengar. Kenapa tato itu tidak boleh? Karena itu menghalangi air itu pada kulit.
Ya enggak, karena posisinya itu gambar itu adalah di dalam kulit. Nah, kalau melihat alasannya di situ adalah karena tinta itu bercampur dengan najis. Najis apa? Yaitu darah yang sudah keluar. Jelas ya? Paham? Ya? Oh, dari kita diantara kita yamna wusulul ma, bahwa tato itu menghalangi air. Menghalangi gimana wong itu berada di dalam kulit. Makanya dalam masalah tato ini kita harus bijak, kita harus memahami dalam skala konteks hukum yang jelas ya. Jadi nanti akan kita pahami bahwa dalam ajaran Islam itu ternyata itu semua itu indah, tidak se ekstrim yang kadang kita dengarkan ya. Ini jelas ya. Jadi yang pertama itu adalah waswanamsin, yo alis sabut diganti dengan tato, atau mungkin bulu matanya kurang indah diganti dengan bulu mata palsu ya. Atau bisa jadi masalah itu terjadi kemudian, bisa jadi perempuan kumisan. Ini kan banyak permasalahan yang di situ membutuhkan kejelasan dari sisi hukum. Tapi hukum sing jelas dasare, orang hukumi dewek karepe dewek. Ya, selama ini kan berkembang tato yamna wusulul. Enggak, bukan itu masalahnya. Nah, ketiga hal tersebut yaitu taflij, ngikir membentuk gigi sampean supaya mungkin identik dengan orang Jawa. Untu yang bagus itu untu mijite timun, untune sampean sepetel-petel. Sampean kikir lo itu terus supaya mijite timun, boleh apa enggak? Nah, nanti muncul permasalahan lagi, terus sampean untune gengsul kayak gadil. Wah, iki sampean iki jereng ngaji fikih itu tidak boleh iki. Lah apakah seperti itu? Lah ini nanti fikih itu sangat lunak dan bijak, yaitu dalam menyikapi permasalahan itu dari aspek hukum. Nah, jelas ya. Jadi haramnya itu karena apa? Enggak sore haram itu disebutkan, tapi di situ menimbulkan laknat. Nah, tidak ada sesuatu yang sampai di situ menimbulkan laknat kecuali bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan atau bahkan itu adalah memiliki muatan dosa-dosa besar. Itu yang menimbulkan laknat. Nah, qala al-fuqaha wal maudi' allati usima yasiru mutanajisan lin ibasid damfi fa in amkana izalatuhu bil ilaj wajaba wa illam yumkin illa bil jurh fa idh khifa minhu hudutsu darar aw aibin fakhisin fi udwi dhahir kal wajhi wal kafaini wa ghairihima lam tajib izalatuhu wa takfi taubat fi sukutil ismi fa ilam yakhaf syai'un min dhalika lazima izalatuhu wa yaksi bitakhirihi. Maknanya pendapat fuqaha ahli fikih di dalam menyikapi atau menghukumi masalah tato. Kenapa di situ tidak boleh? Cara fuqaha ini pendapatnya bahwa karena tempat yang ditato itu adalah menjadi mutanajis. Mutanajisnya dari mana? Yaitu dari darah yang sudah keluar kemudian masuk lagi bersamaan dengan tinta, maka menjadi mutanajis. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ya ketika memang di situ memungkinkan untuk dihilangkan dengan obat umpamanya, memungkinkan dihilangkan, maka harus wajib itu dihilangkan. Umpamanya kok artinya dengan obat tanpa melukai pada bagian-bagian tato. Artinya diobat atau di laser. Zaman sekarang teknologi sudah canggih. Umpamanya bisa di laser
dan benar-benar di situ bisa hilang tanpa meninggalkan luka, umpamanya bisa hilang. Maka dalam kondisi seperti itu wajib, ya wajib umpamanya, karena jenis tato juga bermacam-macam. Tapi ketika tidak memungkinkan untuk dihilangkan kecuali dengan meninggalkan luka yang fahish, ya tato, mungkin tato manual tidak bisa dihilangkan, umpama bisa dihilangkan tapi dengan meninggalkan luka yang sangat buruk, terus sampai tato bisa dihilangkan tapi kudu melepuh kabeh umpamanya kan, bariku seorang genah bentuke. Nah ini maka dalam kondisi seperti itu tidak harus dihilangkan ketika harus meninggalkan luka, ya, atau menimbulkan doror yang baru. Tato madorot harus dihilangkan, tapi ketika dengan dihilangkan itu justru akan menimbulkan madorot yang baru, ya. Sampeyan tatonan kudu dihilangi, tapi ketika dengan menghilangkan tato itu kemudian wajah sampean itu menjadi fatal, maka dalam kondisi seperti itu tidak wajib, ya. Makanya ini harus bijak di dalam menyikapi seperti ini. Tidak mungkin kemudian kita meninggalkan tato itu yang kemudian dengan meninggalkan madorot yang baru atau cacat yang fatal, ya. Lah umpamanya pada bagian anggota tubuh yang dohir, mana konang gigir umpamanya kudu diilangi, ya, dengan meninggalkan luka kan itu tidak begitu masalah. Tapi siki umpamanya nang rai, nang tangan, nah sekiranya di situ meninggalkan luka atau meninggalkan bekas yang menjadikan buruk, fahish, ya, maka tidak harus dihilangkan sebenarnya dalam kondisi seperti itu. Pada tangan atau yang lain-lain tidak wajib dihilangkan. Artinya ya sudah, bagaimana lagi, karena ketika dihilangkan bisa menimbulkan doror yang baru. Nah makanya dalam kondisi seperti itu para fuqaha itu bersependapat sudah tidak masalah, tidak dihilangkan. Makanya sampean ora usah kaget ana wong raine bek tato, ngerti-ngerti sregep salat, ya. Ini jangan kemudian Anda vonis terus ora sah. Nah, jangan, ya. Nah, jangan. Kita selama ini kan gampang seperti itu. Enggak. Dalam kondisi tertentu sekiranya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, maka dalam kondisi tersebut tidak wajib menghilangkan. Terus solusinya bagaimana? Ya cukup dengan tobat untuk menggugurkan dosanya. Tapi ketika memang tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, maka wajib untuk dihilangkan secepatnya. Bahkan dengan mengakhirkan itu dosa. Ya, sampean tatoan bisa dihilangkan, wajib secepatnya dihilangkan. Sampean tunda-tunda, dosa. Ya, ini ketika tidak ada masalah, artinya tidak ada yang membahayakan. Tapi ketika di situ kok berpotensi menimbulkan madorot, itu maka di situ tidak wajib dihilangkan. Madorot itu ya contoh pada bagian-bagian dohir, mamanya rai kadung ditato, maka akan meninggalkan bekas luka yang enggak karuan lah, secara umum bisa tambah, bisa medeni wong, ya, giguni, mengerikan. Itu dalam kondisi seperti itu tidak wajib ketika itu pada bagian-bagian yang dohir. Lah berarti caranya, solusinya yaitu dengan tobat kepada Allah. Jangan sampai kita menghilangkan seperti itu, tapi justru dengan menciptakan madorot yang baru. Itu kan masalah, pengen menghilangi masalah tapi dengan menimbulkan masalah baru. Nah ini yang tidak boleh paham, ya. Jadi harus jeli. Terus dari awal keliru, kesimpulan hukumnya juga nggak jelas. Makanya kita harus
pahami benar ya, dari konteks-konteks seperti itu pokoknya jelas seperti itu. Dalam kondisi tertentu itu tidak wajib dihilangkan, dalam kondisi tertentu itu wajib dihilangkan, bahkan harus secepatnya, dan masuk kategori maksiat ketika diakhirkan. Lah itu didasarkan dalil bahwa dalilu tahrimul wasmi wa namsi wa taflid wa yustadalu ala tahrimi kulli minal wasmi wa namsi wa taflid bima rawahu al-Bukhari, yaitu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'anallahul wasimati wal mustausi simat wal mutanamisat wal mutafali lijat lil husni al mughayyirati khalqallah mali la'anu min la'anat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah wa ma aktakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Lah, secara garis besar dalil yang digunakan di sini itu poin apa yang diperintahkan oleh Rasul jalankanlah, apa yang dilarang itu adalah jauhkanlah. Karena lah ini disebutkan dewe Kanjeng Nabi, Allah itu melaknat orang yang wasimat ya, berarti tato, berarti yang ditato ataupun yang menato ya. Wal mutanasi wal mutanamisat wal mutafalisat dan mutamasat. Mutafalisat itu adalah orang-orang yang mencabut bulu-bulu yang ada pada wajah dengan tujuan itu supaya menjadi lebih baik. Biasanya ini perempuan, dominan perempuan. Nah, perempuan biasanya alis. Lah, laki-laki ada apa enggak? Yuk banyak. Lu siapa? Lu bencong. Kumise dikerok, waktu cabuti. Cabut hilang atau bahkan dengan proses operasi. Nah, itu kan nyata, jelas. Dan itu mungkin ketika zaman dulu kita tidak terlintas bagaimana, tapi itu nyata. Alis kurang jelentit, cabut, diganti dengan tato. Itu yang perempuan. Idepe kurang jentit, mungkin ganti dengan idep palsu, aslinya potong. Nah, ya kan, sering terjadi. Nah, nisbat bagi laki-laki ada, yaitu laki-laki sing ora seneng kumisnya cabuti, jenggote cabuti ya. Lah, ini banyak terjadi. Lah, ini tidak boleh. Karena apa? Itu adalah merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah. Lah, dalam hadis lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anallahu wasilah wal mustausilah wal wasimah wal simah, yang nyambung rambut termasuk tato ya. Nah, ini secara hukum dasar ini adalah haram. Tapi harus dipahami juga bahwa di situ ada pengecualian. Nah, permasalahan yang sering terjadi di kita, hukum itu kadang disampaikan setengah-setengah. Ya, dalam kondisi tertentu ada pengecualian. Sampai tidak boleh merubah gigi. Dalam kondisi tertentu bisa jadi menjadi boleh. Ya, sampai enggak. Tapi bukan saku itu. Rambut tidak boleh disambung. Itu ketika sama-sama rambut. Ketika kemudian Anda sambung rambutnya dengan rambut mitasi dengan tujuan untuk lebih baik, ya tidak masalah. Untuk keindahan. Nah, ini harus jelas dipahami. Nah, makanya mayustasna min tahrimi masabaqa, hukum asal tato haram, wa namsir haram, wa taflij haram. Lah, dikecualikan yustasna min tahrimin nafsi izalatu manabata fil wajil mar'ah min lihyatin wa syari fasaribin fala yahrumu izalatuhuma bal yustahabu li ananah ya inna ma huwa lima fil hawajib wa ma fi atrafil wajhi. Nah, bukan berarti secara mutlak itu tidak boleh. Ada pengecualian
seperti yustasna min tahrimin namsi. Namsi itu mencabut bulu ya. Itu umpamanya ada perempuan kok di situ berkumis umpamanya. Perempuan kok keluar jenggot, ada nggak? Ada. Dan itu banyak terjadi. Ya umpamanya kumis halus nggak masalah. Loh ini kumis kasar. Medeni wong ya. Lah, dalam kondisi seperti itu boleh. Nah, bahkan di situ disunatkan karena di situ yang larangan yang asalnya itu adalah pada alis atau rambut-rambut yang pada ujung wajah itu alis. Yang jelas orang alis itu yang sekarang banyak terjadi diganti dengan yang lebih baik. Lah demikian juga wa kadzalika idza tija ilaihi li ilajin au aibin fisin fala ba'sa bihi li annal muharrama innama huwa al maf'ul li talabil hasan wa tajmil wa taghyir li khalqillahi azza wa jal. Nah, demikian juga dikecualikan ketika di situ memang dibutuhkan untuk proses pengobatan, penyembuhan, pengobatan, atau karena aib ya, kuku untu umpamanya pada gigi aib fisin atau gigi gingsul orang kira-kira maju. Ini mau tidak mau di situ harus dihilangkan atau dikurangi, mungkin bisa jadi ya. Lah ini juga tidak masalah ketika dalam kondisi seperti itu, karena yang diharamkan itu adalah sesuatu yang dilakukan yang di situ bertujuan untuk supaya lebih cantik, lebih bagus, dan merubah apa yang sudah ditetapkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi karena tujuannya supaya jadi ayu, dirubah supaya jadi ayu, supaya jadi gagah. Ini yang tidak boleh. Artinya dengan merubah. Adapun untuk umpamanya kepentingan pengobatan atau untuk sekedar kelayakan, kepantesan, keluasan, ini ya tidak masalah. Yo, lu sampean untuk gengsul kok maju kan mengganggu, menghambat. Itu dibuang tujuannya litajmil apa bukan? Bukan. Ya, itu supaya lebih layak, lebih pantas. Lah itu loh. Itu harus dibedakan. Jadi yang tidak boleh secara umum itu supaya tampil keren, supaya cantik, supaya tampil beda. Yang secara umum itu tujuan pokoknya itu adalah merubah apa yang sudah dijadikan oleh Allah. Jadi sasaran pokoknya itu, ya, paham ya. Adapun nanti yang sasarannya lain, maka secara konteks hukum nanti akan bisa jadi berbeda. Sampean umpamanya kan, alis umpamanya, lo alis nek sampean standar, lo kan alis ngebeki bathuk umpamanya. Nah, ini kan menjadi masalah. Apakah dalam kondisi seperti itu kemudian tidak boleh dirubah? Ya kan? Nah ini sama dalam masa mungkin jenggotnya sampean 3-4 jumlah ya. Lho mamane jenggote wong-wong luar raibak jenggot. Nah, raibak jenggot. Apakah dalam kondisi seperti itu juga tidak boleh? Nah, ini nanti konteksnya akan berbeda lagi. Lho nek sampean kan tahu nyukur. Lho nek nang luar nyukur jenggot karo rambut bisa jadi banter nyukur jenggote raibek jenggot. Nah gitu. Nah, terus sampean ngetokaken hukum oh ndak boleh itu loh, haram. Nah, karena menimbulkan laknat. Loh itu pada nek kapan di situ normal. Loh tapi kapan bek jenggot kabeh? Nah, ini kan menjadi masalah lagi. Ya. Nah, ini makanya di situ kita harus jeli. Yang secara umum di sini yang bisa menimbulkan sampai pada hukum haram
itu yang sasarannya itu adalah hanya untuk keindahan. Tapi untuk kembali normal umpamane sampean rai bek jenggot tok, supaya normal menungsa kayak umumnya kan berarti harus ada wajah lah. Itu kan berarti konteksnya beda lagi lah. Kita jangan setengah-setengah, apapun alasannya haram. Lah ini kadang kan istisna ini belum sampai dipelajari terus ditarik sebuah kesimpulan. Nah, paham ya? Ini ya. Jadi, lah kenapa di situ itu diharamkan? Nah, makanya secara jelas ini harus jelas ya bahwa asal haramnya itu adalah ketika itu dilakukan dengan orientasi tujuannya adalah untuk mempercantik, memperindah dan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang jelas kemudian menimbulkan laknat. Berarti selain itu nanti bisa jadi itu hukumnya akan berbeda. Nah, wong lumrahe wong untune mudhun niki untune maju. Gingsule gingsul ora lumrah ya, umpamane ya Rabu dan yang lain ya itu. Nanti kalau orientasinya itu yang bisa menimbulkan laknat. Hikmatu tahrimil wasmi wa namsi wa taflid. Nah, hikmah dibalik keharamannya daripada tato, mencabut bulu pada wajah, wa taflid ya, merubah bentuk gigi. Lah, wal hikmatu min hadza tahrimi likulli minal wasmi wa namsi wa taflid innama hiya maja'a musarrahan bihi fil hadisi as-sabiq wa huwa taghyiru khalqillahi subhanahu wa ta'ala wali annahu tazwirun wa tajlis ya wa ihamu bi ghairi ma alaihil amru fi waqi'il hal. Nah, kenapa dalam masalah itu kok sampai di situ hukumnya itu haram ya, kayak tato, mencabut bulu ya, merubah bentuk gigi. Lah, itu alasannya, hikmahnya itu adalah didasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, yaitu apa? Itu merubah apa yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi di situ ada unsur nipu ya, memalsukan. Makanya banyak kemudian sekarang itu orang tertipu ya, karena taunya itu adalah setelah dirubah lah, sehingga akan menimbulkan persepsi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wong ditato alise, tato wapik, jebule anu gondol ora duwe alis ya, bisa jadi ya kan sering terjadi. Pokoknya intinya di situ merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Titik tasbihu rijal binisa wallahu a'lam bishawab.